teman-teman, kembali bersama saya Dika Teknik. Kali ini saya ada sebuah servisan motor Scoopy ya, dimana motor ini tidak bisa start dan kode mil 52 nyala ya. Coba kita hidupkan. Tidak hidup ya teman-teman untuk lampu indikator. Coba kita ukur terlebih dahulu untuk akinya ya, apakah tegangan masih bagus atau drop ya. Oke, kita ukur terlebih dahulu untuk akinya. Di sini kita gunakan ampermeter dengan rank 50 volt ya, DC. Di sini cuma terukur 8 volt ya. Oke, coba kita setting ke 10 volt DC. Ya, teman-teman, di sini terukur 8 volt DC ya. Dan aki atau baterai tidak bisa menyalakan indikator ya, dikarenakan tegangan kurang ya. Dan di sini akan kita coba jumper dengan menggunakan aki motor lain ya. Nah, ini adalah aki dari motor lain yang saya lepas dan akan kita gunakan untuk menjumper aki yang telah drop ya. Oke, tinggal kita colokkan negatif ke negatif dan positif ke positif ya. Oke, kita coba on kan. Terlihat indikator menyala ya. Terlihat indikator menyala namun berkedip-kedip ya. Dan kalau kita mati di sini indikator error dan kodenya adalah 52 ya. Dan apabila kita start cuma bunyi seperti ini ya. Biasanya problem seperti ini adalah terjadi pada sensor CKP-nya ya. Yang mana biasanya sensor CKP kotor ya. Dan di sini akan kita lepas, sekalian akan kita cek kondisinya ya. Oke, kita lepaskan terlebih dahulu untuk koper penutup. Koper udah terlepas dan selanjutnya kita melepaskan kipas pendinginnya ya.
Oke, kipas sudah kita lepaskan. Selanjutnya kita lepas magnetnya ya, dengan melepaskan bautnya terlebih dahulu ya. Setelah itu kita lepaskan magnet dengan menggunakan tracker. Di sini kita lihat magnet bersih ya, tidak seperti biasanya. Biasanya di sini kotor, banyak kotoran yang menghambat kinerjanya ya. Oke, selanjutnya kita lepaskan spoolnya. Oke, spool telah terlepas dan di sini akan kita cek ya untuk spool dan sensor CKP-nya ya. Di sini ada 3 sensor ya, 1, 2, dan 3 nih ya. Oke, akan kita cek dengan menggunakan apometer. Pengecekan di sini kita lakukan adalah mengecek apakah sensor CKP short to ground ya, atau short ke body ya. Teman-teman, setelah kita lakukan pengecekan sensor bagus aja, tidak short to ground, dan akan kita pasang kembali ya, dikarenakan saya anggap sensor CKP dan spool dalam kondisi bagus. Oke, magnet
sudah kita pasang kembali, dan di sini akan kita coba tes kembali ya, kita cek hidupkan ya. Kita coba on kan. Di sini indikator tetap berkedip ya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan coba lakukan pengecekan terhadap kabel dari ECM ke sensor CKP ya. Ini adalah konektor dari ECM, dan di sini akan kita lakukan pengetesan terhadap kabelnya ya, yang menuju ke soket sensor CKP ya. Oke, kita coba lepaskan kabel bodinya terlebih dahulu ya, agar kita bisa atau dengan mudah untuk melakukan pengukuran kabel. Oke, kabel telah kita lepaskan ya, dan di sini didapatkan satu kabel yang putus ya, tapi ini tidak berpengaruh. Namun yang kita lakukan pengukuran adalah di soket ini ya, soket ke sensor CKP ya. Teman-teman, setelah kita lakukan pengukuran, telah kita dapatkan satu kabel yang putus ya, yaitu kabel warna biru putih atau biru leret putih ya. Sedangkan yang lainnya bagus, dimana kabel biru putih ini adalah kabel yang menuju ke speedometer ya. Dan di sini sudah kita perbaiki ya untuk kabel yang putus, dan kita coba kembali tes ya dengan menggunakan apometer untuk meyakinkan kabel yang telah kita perbaikin bagus ya. Oke teman-teman, kabel udah bagus, dan akan kita coba hubungkan atau sambungkan kembali ya. Oke, kita coba on kan. Indikator nyala. Namun kita lihat teman-teman, di sini indikator tidak berkedip ya seperti sebelumnya. Namun di sini engine atau mesin tetap tidak bisa kita start ya. Oke, kita coba jumper kembali untuk akinya ya. Dikarenakan aki telah drop ya. Kita coba jumper, dan kita coba on kan. Berhasil teman-teman, mesin mau hidup, dan indikator tidak berkedip lagi ya seperti sebelumnya.
Demikian teman-teman tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya.